Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Republika Online yang berbahagia, hari ini kita mendapat kesempatan yang sangat indah bisa berbicara dengan Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Imam Masjid se-Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ali Ya'qub, yang dikenal sebagai pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Darus Sunnah, seorang pakar hadis. Rob, ini menjelang datangnya bulan suci Ramadan, seringkali muncul di kalangan masyarakat hadis-hadis yang bertebaran berkaitan dengan Ramadan, termasuk sebelumnya bulan Rajab. Hadis Rajab. Apa sesungguhnya yang sebenarnya yang ada dalam hadis? Hadis memang sejak awal saya pulang dari Saudi Arabia tahun 85, itu saya sudah mengingatkan tentang hadis-hadis keutamaan puasa bulan Rajab. Karena sepanjang pengetahuan saya, bahkan Imam Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya Tabyinul Ajab fi Fadaili Shaumi Rajab gitu ya, bahwa tidak ada hadis sahih tentang keutamaan berpuasa pada bulan Rajab. Tapi ini banyak diamalkan ya. Nah, itu yang menjadi sebab kenapa, apakah karena bangsa Indonesia ini lebih senang yang palsu-palsu dan fiktif itu loh. Itu jadi pertanyaan ya. Apa karena yang kedua memang ada pihak-pihak tertentu yang sengaja selalu membuat hal-hal seperti ini untuk mengaco umat gitu loh. Itu ya. Jadi hadis-hadis palsu yang berkaitan dengan bulan Rajab itu sekarang beredar lagi dan banyak orang bertanya pada saya. Bahkan saya lihat yang tag asli hadisnya itu luar biasa. Siapa yang puasa 1 hari dalam bulan Rajab, itu dia akan mendapatkan pahala seperti puasa 1000 tahun. Ya. Lebih dari Lailatul Qadar itu. Iya. Kalau 2 hari 2000 tahun, 3 hari 3000 tahun, 7 hari semua pintu neraka tertutup bagi dia. Artinya dia cukup dengan puasa. Wah, gitu kan? Ya, 8 hari semua pintu surga 8 terbuka untuk dia. Nah, siapa yang mengingatkan saja, mengingatkan. Itu pahalanya sama dengan beribadah 80 tahun. Coba itu. Ini ya memang ciri-ciri hadis palsu itu biasanya amalnya sedikit, pahalanya luar biasa. Tapi untuk mengetahui palsu itu hanya gejala saja. Kita teliti. Nah, ini dalam kitab itu diteliti betul. Ternyata hadis ini pada palsu. Tapi bukan berarti puasa Rajab itu nggak boleh. Ya, kita bisa pakai hadis yang lain. Di riwayat Imam Ibnu Majah, ada seorang yang datang kepada Nabi pangling. Walau tahun lalu udah datang. Kamu kok sekarang jadi kurus? Kenapa? Saya puasa terus Rasulullah gitu kan. Siapa yang menyuruh kamu menyiksa diri kamu itu? Ya Rasulullah, saya kuat gitu kan. Akhirnya terjadi dialog panjang. Ujungnya Rasulullah mengatakan begini, sum ashurullahil hurum ya. Nah, puasalah kamu pada bulan-bulan Allah yang mulia. Nah, bulan-bulan mulia bagi Allah itu ada 4. Antara lain adalah bulan Rajab. Nah, kalau memakai hadis ini, maka ya boleh-boleh saja. Tapi nggak ada kejelasan fadilahnya apa gitu loh. Bukan menutup pintu neraka semua, membuka pintu surga semua. Ini bisa mengerikan karena bisa membodohi masyarakat. Nah, itu yang saya katakan, itu kalau dibiarkan sama dengan membodohi masyarakat. Membiarkan masyarakat mengamalkan sesuatu yang tidak jelas dalilnya. Itu kan nanti gimana, fiktif. Seperti ada cerita, seorang ada mau pergi ke Cina. Saya bilang, mau apa ke Cina? Ya, mau ziarah. Ziarah siapa? Makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Loh, Sa'ad bin Waqqas yang mana? Itu yang sahabat Nabi. Loh, tidak ada. Kalau kita lihat, baca buku gitu ya, kitab-kitab sahabat tentang sejarah sahabat, tidak satu pun ada sahabat Nabi yang pernah sampai ke negeri Cina. Nah, lalu ini ulah siapa gitu kan? Ya, bisa aja macam-macam ini. Ini bisa aja ulah calrah-calrah, calo ziarah, bisa aja kan? Untuk mendapatkan jamaah, gitu kan? Akhirnya kepentingan ekonomi. Nah, komersial. Coba sekarang, orang yang umroh ke Mekah sekarang, begitu dia sampai di Jeddah, apa yang dicari di Jeddah itu? Mau ziarah makam Ibu Hawa, iya kan?
Siapa bilang ada Nabi Muhammad dimakamkan di situ? Ya, kita baru tahu kalau ini ada makam itu kalau ada Nabi menceritakan. Nabi nggak pernah menceritakan. Lebih parah lagi setelah ziarah makam Ibu Hawa katanya itu makam fiktif ya. Apa? Mau melihat sepeda Nabi Adam. Ya. Betul nggak? Iya. Di Jeddah itu ada sepeda besar sekali, bikinan Korea itu. Itu orang Indonesia menyebutnya siapa itu? Itu sepeda Nabi Adam. Ya Allah. Zaman Nabi Adam udah ada sepeda. Nah, kan kayak begitu kan. Orang pada penasaran semua kan? Allah. Ya Allah. Ya. Di Mekah pada mandi. Di mana mandinya? Di Wadi Fatimah namanya tuh. Katanya kalau mandi di situ awet muda gitu kan. Wah, senang ibu-ibu gitu kan. Ya. Ini kan semuanya kan komersial semua itu. Ini termasuk juga misalnya Prof hadis-hadis yang menyebutkan wah apa tidurnya nausoim. Ya, itu semua ditulis tuh. Nah, ini banyak sekali ya cara beragama kita yang masih perlu diluruskan. Nah, gitu ya. Ya, karena apa? Karena kadang-kadang ya dasarnya nggak jelas. Gitu loh. Padahal yang jelas kan banyak, yang sahih banyak itu kan. Ya. Untuk Ramadan saja itu saya menginventarisir, mudah-mudahan suatu saat jadi buku. Itu ada kurang lebih 25 kekeliruan. 25 kekeliruan Tentang Ramadan. Nah, di antaranya karena ada hadis-hadis palsu. Hadis palsu sebutan Ramadan itu ada 10. Ya. Nah, itu yang jelas sudah hadis palsu ya. Yang kekeliruan dalam memahami itu saya pahami, itu saya tulis itu ya. Itu sampai ada 25, sudah saya tulis dalam majalah Nabawi itu ya. Jadi antara lain apa? Orang banyak mengutamakan yang sunnah, tapi meninggalkan yang wajib. Nah ini kan udah nggak bener kan? Ya. Coba begitu ada isu, belum ada pengumuman pemerintah, ini baru isu saja. Besok adalah 1 Ramadan, itu masjid itu malam itu penuh. Sampai di halaman penuh. Ya. Orang mau apa coba penuh? Diumumkan oleh pemerintah juga belum. Mau sholat sunnah tarawih. Ya. Kalau memang betul seperti itu cara beragama, mestinya sholat wajib lebih penuh kan gitu kan? Benar, ya, ternyata kan tidak. Hanya Jumat aja. Ya, sholat sunnah malah dikejar, sholat wajib malah ditinggalkan. Ini kan perlu diluruskan seperti ini. Apa mau dibiarkan terus itu? Kalau kita biarkan, kita namanya membodohi umat. Pernah suatu saat saya itu ada orang mengadu pada saya. Kenapa? Pak, bulan puasa, istri saya sakit, sama saya bawa lari ke rumah sakit. Tahu-tahu jalan tertutup untuk apa? Untuk sholat tarawih. Di hadapan musola ditutup jalan tuh. Dia cari jalan lain. Masuk jalan kecil lagi, ditutup lagi gitu kan. Coba sekarang. Ini gimana coba itu tuh? Kan orang punya hak untuk lewat jalan kan? Ya. Kenapa jalan ditutup? Dan itu untuk sholat sunnah. Mana ajaran agama yang membolehkan? Hadis Nabi aja mengatakan jangan duduk di jalan. Iyyakum wal julusa fit turuqat gitu kan. Ini jalan malah ditutup. Untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah. Orang mau lewat nggak bisa. Coba agama aja yang membolehkan. Yang membolehkan mana coba? Ajaran agama mana coba yang membolehkan seperti itu? Nah ini perlu diluruskan seperti ini. Jadi ini gejala-gejala kita ini tidak mau mengklarifikasi apa yang kita amalkan. Karena diwariskan dari turun sudah seperti yang kita amal itu sudah jaminan benar itu aja udah itu. Nggak pernah diklarifikasi. Ketika ada orang mengklarifikasi, orang mau meluruskan, langsung dihantam. Wah ini ya anti. Nah begitu. Lalu sekarang dicek hadisnya mana. Ya ini orang mengadu pada saya gara-gara jalan di depan musala ditutup untuk sholat tarawih gitu kan. Ya, coba itu. Nah, orang tarawih itu nggak wajib gitu kan. Kok sampai nutup jalan? Orang mau lewat nggak boleh. Nah, menyesalkan orang gitu ya. Ya, itu perlu diluruskan hal-hal seperti itu.
Dan ini ada apa namanya, ya dampaknya jauh nanti itu ya. Ya. Pemirsa, Belum sampai sih yang hadis palsu tadi, nanti dibaca aja itu. Ya. pemirsa Rubrika Online yang berbahagia, sebuah kajian yang sangat menarik yang disampaikan oleh Prof. Kiai Ali Mutowi Yaqub tentang hadis-hadis palsu seputar Ramadan. Insya Allah kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi dengan mengikuti terus kajian seperti ini, sehingga amal ibadah kita lebih baik. Jangan sampai kita mengutamakan ibadah sunnah tapi menghilangkan yang wajib. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.